Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez benar-benar mengerahkan segalanya, jiwa, raga, dan insting balap demi menaklukkan setiap tikungan menantang di sirkuit Lusail dalam seri keempat MotoGP Qatar 2025. Trek yang dikenal menyulitkan itu tak membuatnya mundur selangkah pun. Justru, Marquez tampil menggigit memacu motor seperti hendak menantang batas kemampuannya sendiri. Hingga 2 sesi latihan, si semut dari Cervera terus melaju di jalur yang menjanjikan. Konsistensinya untuk tetap berada di barisan depan menjadi bukti bahwa sang juara dunia 8 kali belum habis, bahkan tengah memburu lebih. Setelah sukses menguasai sesi latihan bebas pertama FP1 pada Jumat kemarin, Marquez menutup hari itu dengan torehan gemilang, posisi ketiga di sesi latihan lanjutan. Masuk 10 besar berarti tiket otomatis ke kualifikasi Q2, babak penting yang akan menentukan posisi 4 baris terdepan pada Sabtu malam nanti. Dan Marquez, dia berada tepat di jalur misinya. Target utamanya jelas mengungguli 2 rival terdekat di klasemen, sementara sang adik Alex Marquez dan rekan satu timnya yang tak kalah tangguh, Francesco Bagnaia. Namun, jalan Marquez tak semulus lintasan lurus. Sirkuit Lusail yang membentang sepanjang 5,4 km di tengah gurun ini menyimpan tantangan tersendiri terutama bagi gaya balapnya. Tikungan kanan yang panjang menjadi momok tersendiri. Bukan rahasia lagi, Marquez lebih unggul di tikungan kiri. Maka setiap putaran di Lusail seolah jadi pertarungan antara dirinya dan batas dirinya sendiri. Saya senang berada di Qatar. Tapi jujur saja saya berharap bisa lebih unggul dari Pecco dan Alex sejak hari pertama, ujar Marquez, dikutip dari Speedweek. Tapi justru sebaliknya yang terjadi di FP1. Saya bisa mencatat lap tercepat. Ini trek yang sulit bagi saya, meski sejak awal saya merasa cukup nyaman. Ia tahu betul Lusail bukan ladang berburu yang cocok untuknya. Dalam sejarah kiprahnya di kelas utama, Marquez hanya sekali merasakan manisnya podium tertinggi di trek ini. Tikungan panjang ke kanan bukan gaya saya. Saya kesulitan di sana, aku Marquez. Trek ini penuh dengan tikungan kanan panjang dan saya harus melawan insting saya sendiri. Itulah sebabnya saya tak terlalu suka dengan sirkuit ini. Namun semangat juangnya tak runtuh. Di Thailand dan Austin, saya bisa balapan dengan insting alami saya dan saya menyukainya. Tapi di sini, saya harus terus beradaptasi. Meski begitu, saya tak terlalu banyak kehilangan waktu dan itu membuat saya sangat senang. Uniknya, saya merasa lebih nyaman memakai ban lama ketimbang ban baru. Kecepatannya ada, tapi saya harus memikirkan lagi bagaimana cara saya menaklukkan sirkuit ini. Dengan usia 32 tahun, Marquez bukan lagi sekadar pembalap. Ia adalah petarung sejati yang tahu kapan harus menekan, kapan harus bertahan, dan kapan harus melampaui batas dirinya sendiri. Marc Marquez, sang gladiator Ducati Lenovo, diprediksi bakal menghadapi tantangan berat jelang seri keempat MotoGP 2025 di Qatar. Bukan tanpa alasan, sirkuit Losail bukanlah medan tempur favorit bagi sang juara dunia 8 kali itu. Dan kali ini dia bukanlah jagoan utama dalam duel malam yang panas membara di bawah lampu sorot Doha. Marquez datang ke Qatar dengan ambisi membara. Setelah tergelincir dari puncak klasemen usai gagal finish di Grand Prix Amerika yang notabene adalah kerajaannya sendiri, Marquez jelas tak mau tinggal diam. Dia haus pembuktian. Dia ingin menebus kesalahan. Tapi tantangan yang menanti di Qatar jauh dari kata mudah. Losail bukan sekadar sirkuit malam biasa. Bagi si semut dari Cervera, kombinasi lintasan Losail dan balapan malam justru lebih sering jadi batu sandungan.
Betul, Marquez pernah menang di sana, tapi hanya 2 kali, sekali di Moto2 tahun 2011 dan sekali lagi di kelas Premier tahun 2014. Selebihnya, hanya 2 kali naik podium sebagai runner-up, jauh dari dominasinya di lintasan lain. Itulah yang membuat 2 pengamat MotoGP, Manuel Pecino dan Antonio Lopez, sedikit pesimistis soal kans Marquez meledak di seri ini. Mark sendiri menjuluki sirkuit ini sebagai sirkuit hitam, ujar Lopez dalam podcast Pecino GP dikutip dari Motosan. Dia menyebut sirkuit-sirkuit yang bikin dia frustrasi sebagai sirkuit hitam. Sedangkan yang jadi ladang kemenangannya dia sebut sirkuit merah. GP Argentina dan GP Americas. Merah terang buat Marquez, tapi Qatar hitam legam. Losail ibarat kembaran dari Sepang, 2 trek yang menjadi mimpi buruk bagi Marquez sepanjang kariernya. Dalam 22 seri kalender MotoGP, 2 sirkuit inilah yang konsisten membuatnya kesulitan tampil maksimal. Sekarang Marquez berada di titik krusial. Dia kembali berhadapan dengan 2 musuh alaminya, Losail dan Sepang, lanjut Lopez. Catatan statistiknya di sana jauh dari kata gemilang. Dan seolah belum cukup, lawan bebuyutannya Francesco Bagnaia justru tampil garang di Losail. Kalau tidak karena insiden retired, Bagnaia selalu podium di sirkuit ini. Dan ya, dia adalah juara bertahan. Losail adalah sirkuit merah bagi Bagnaia, tempat dia tampil dominan. Yang bisa mengalahkan Marquez bukanlah sang adik yang rajin finish kedua di 3 seri awal, ucap Lopez dengan nada serius. Musuh paling berbahaya baginya adalah Pecco Bagnaia. Di mana Marquez berjuang di sirkuit hitamnya, Bagnaia justru melenggang di sirkuit merahnya. Qatar siap jadi panggung pertarungan besar. Akankah Marquez mematahkan kutukan Losail? Atau akankah Pecco kembali membuktikan bahwa dialah penguasa malam di Doha? Semua akan terjawab akhir pekan ini. Hari-hari kemenangan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez berlanjut dengan posisi pertama yang diraih pada balapan sprint MotoGP Americas 2025. Marc Marquez lagi-lagi menjadi pembalap tercepat pada sprint dari seri balap ketiga MotoGP Americas pada Sabtu kemarin di Circuit of the America, Austin, Amerika Serikat. Balapan sebenarnya sempat menjanjikan persaingan yang seru di awal. Start dari pole position, Marquez dikejutkan dengan lesatan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang melesat dari posisi keempat untuk memimpin di tikungan pertama. Duel antara keduanya berlanjut ke rangkaian tikungan zigzag. Bagnaia melawan lagi tetapi syaraf yang lama kembali menyala dengan menyalipnya. Drama pertama belum berakhir dengan Marquez hampir terjatuh di tikungan 17 karena mengalami selip pada ban belakang. Bagnaia dan Alex Marquez Gresini Racing bersaing untuk posisi pertama yang ditinggal tetapi diasapi lagi oleh Marc Marquez sebelum lap pertama berakhir. Alex merebut tempat kedua. Namun, pada akhir lap kedua dia sudah tertinggal cukup jauh, yaitu setengah detik dari kakaknya yang sulit dikejar sejak sesi hari Jumat. Sementara itu, kejutan ditunjukkan Fabio Quartararo yang naik ke urutan 4 setelah start dari posisi ke-11. El Diablo mengambil risiko dengan pengereman yang terlambat untuk bertahan dengan Bagnaia. Bagnaia dengan cepat terpaut cukup jauh dari Marquez bersaudara. Kecepatan Bagnaia tak cukup menandingi mereka yang berada di level 2 menit 2,6 detik hingga lap keempat. Juara dunia 2 kali itu di 2 menit 3,1 detik. Meski begitu, Bagnaia jauh lebih cepat daripada pembalap lainnya sampai mampu meninggalkan rombongan untuk menjaga posisi ketiga dengan sangat nyaman.
Di belakang mereka, duo Pertamina Enduro VR46, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio membayangi Quartararo untuk posisi keempat. Morbidelli mendapat kesempatan pada lap keempat setelah Quartararo melebar di tikungan 15 karena juga hampir terjatuh. Dia mengambil alih posisi keempat. Di Giannantonio tidak mau ketinggalan dalam pesta. Menunggangi motor Ducati pabrikan seperti Marc Marquez dan Bagnaia, sosok yang akrab disapa Di Gia itu menyalip Quartararo dan Morbidelli untuk posisi keempat. Sisa 2 lap, posisi podium hampir dipastikan. Marc Marquez unggul 1 detik atas Alex, 1 detik antara Alex dan Bagnaia, kemudian 6 detik dari Bagnaia ke Di Gia. Posisi ini tidak berubah hingga balapan selama 10 lap itu berakhir. Kemenangan mengukuhkan posisi Marquez di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Tambahan 12 poin dari balapan setengah durasi ini membuat Marquez sudah mengoleksi 86 poin, hasil maksimal yang bisa diraih sejauh ini. Marquez sebelumnya melakukan sapu bersih dalam 2 seri pertama di Thailand dan Argentina dengan kemenangan balapan sprint dan reguler. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia juga masih menempati posisi yang sama di klasemen seperti posisi finish mereka. Pemimpin klasemen Marc Marquez bangkit dari kecelakaan pagi dan memimpin latihan Jumat sore di MotoGP Americas 2025. Setelah sesi FP1 yang basah kuyup, lintasan di Austin mulai mengering pada sesi sore. Jack Miller menjadi pembalap pertama yang beralih dari ban basah ke slick dan unggul 3,4 detik di depan para pesaingnya di pertengahan sesi. Namun, catatan waktu terus membaik. Dengan Marc Marquez yang mengincar kemenangan ke-8-nya di Cota akhir pekan ini mencatatkan waktu 2 menit 929 detik beberapa saat sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan. Fabio Di Giannantonio kemudian melengkapi posisi 1-2 untuk GP25 meskipun tertinggal 0,736 detik dari motor merah milik Marquez. Rekan setim VR46 sekaligus pemimpin sesi pagi, Franco Morbidelli, menempati posisi ketiga. Adik Marc, Alex Marquez, dan rekan setimnya di Gresini, Fermin Aldeguer, melengkapi 5 besar yang sepenuhnya dikuasai Ducati. Miller menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-6, di depan KTM terbaik yang dikendarai Pedro Acosta. Juara Cota tahun lalu Maverick Vinales mengalami masalah teknis di awal sesi tetapi berhasil bangkit dan finish di posisi ke-8. Joan Mir menjadi pembalap Honda terbaik di posisi ke-9 setelah Johan Zarco terjatuh menjelang akhir sesi. Rekan setim Marquez di tim pabrikan Francesco Bagnaia mengamankan posisi ke-10 sebagai pembalap Ducati terakhir yang lolos langsung ke kualifikasi 2 pada Sabtu. Fabio Quartararo, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Luca Marini akan bersaing untuk 2 tempat terakhir dalam Q1 besok. Sesuai prediksi, hujan mengguyur sirkuit Austin pada Jumat pagi menciptakan sesi basah pertama tahun ini. Marquez yang ingin memperpanjang rekor tak terkalahkannya sebagai pembalap Ducati di salah satu sirkuit favoritnya langsung bersaing memperebutkan posisi teratas dengan Jack Miller dan Franco Morbidelli dari VR46. Pembalap Spanyol itu baru saja kembali ke posisi puncak setelah 15 menit dari total 45 menit sesi berlangsung. Ketika Desmosedici-nya kehilangan kendali di tikungan 2, membuatnya mengalami hixide yang cepat. Beruntung, Marquez tidak mengalami cedera dan bahkan membantu mendorong motornya ke trailer yang membawanya kembali ke paddock. Cuaca diperkirakan akan membaik seiring berjalannya akhir pekan, tetapi kondisi yang akan dihadapi pembalap pada sesi latihan sore masih belum pasti. Sesi tersebut yang juga menentukan 10 pembalap yang lolos langsung ke kualifikasi 2 akan berlangsung pukul 15.00 hingga 16.00 waktu setempat.
Gelaran MotoGP Amerika 2025 semakin dekat dan semua mata tertuju pada satu nama yang selalu mencuri perhatian Marc Marquez. Namun bukan hanya performanya yang jadi bahan perbincangan, sikap manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, terhadap sang alien juga ikut tersorot. Dulu sering melontarkan kritik tajam, kini ia harus berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa Marquez adalah ujung tombak Ducati. MotoGP Americas 2025 berpotensi menjadi pekan emas lainnya bagi Marquez. Circuit of the Americas Cota adalah wilayah kekuasaannya, medan pertempuran yang sudah ia taklukkan berkali-kali. 7 kemenangan telah ia catat di sini, 6 diantaranya secara beruntun. Bahkan sejak debutnya di kelas Premier pada 2013, ia langsung membuktikan diri sebagai raja di trek ini. Tak heran sirkuit kidal sepanjang 5,51 km dengan 20 tikungan ini menjadi favoritnya. 11 tikungan ke kiri dan 9 ke kanan, cocok dengan keunggulan natural Marquez yang begitu agresif di tikungan kiri. Jika ia kembali menyapu bersih kemenangan di seri ketiga ini, maka Ducati Lenovo benar-benar telah membuat keputusan terbaik dengan menggaetnya. Namun, yang tak kalah menarik dari kemenangan Marquez adalah dinamika hubungan antara dirinya dan Tardozzi. Sang manajer Ducati dikenal vokal, ekspresif, dan tidak ragu mengkritik siapapun, terutama saat Marquez masih berbaju Repsol Honda. Dulu Tardozzi kerap mencibir gaya balap agresif Marquez yang ia anggap terlalu berisiko. Kini, Marquez ada di kubu Ducati. Apakah itu berarti Tardozzi berubah sikap? Tidak. Jawabnya tegas seperti dikutip dari Motosan. Ketika saya mengatakan sesuatu, ya begitulah adanya. Menurut Tardozzi, kritik yang dulu ia lontarkan selalu didasarkan pada objektivitas. Kini, ketika mereka berada di tim yang sama, semua perbedaan itu bukan lagi masalah. Saya tidak ada masalah mendiskusikan semua ini dengan Marc. Saya kenal dia, dia kenal saya. Tardozzi juga mengungkap bahwa di masa lalu, setiap kali ia mengkritik Marquez, sang pembalap juga tak tinggal diam. Marc selalu punya pandangannya sendiri dan saya mendengarkan. Namun, musim ini berbeda. Marquez kini memiliki motor yang kompetitif, tidak lagi berada dalam situasi yang memaksanya mengambil risiko ekstrem. Dia akan melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk dirinya sendiri. Kita lihat saja bagaimana tahun ini berjalan. Tardozzi juga percaya bahwa dengan motor yang jauh lebih mumpuni, Marquez tak perlu lagi berjudi dengan manuver-manuver gila seperti dulu. Dulu dia sering dipaksa mengambil langkah ekstrem karena motornya kurang kompetitif. Tapi kini, Marquez bisa lebih tenang, lebih strategis, dan mungkin lebih tak terbendung. MotoGP Amerika 2025 bukan hanya soal siapa yang menang. Ini adalah kisah transformasi persaingan yang berubah menjadi aliansi dan pertarungan seorang legenda di sirkuit yang sudah seperti rumahnya sendiri. Apakah Marquez akan kembali berdiri di puncak podium? Kita tunggu saja jawabannya akhir pekan ini. Banyak orang memuji penampilan Marc Marquez di Thailand dan Argentina, di mana ia mendominasi setiap balapan dengan meraih 4 kemenangan dari 4 kemungkinan hingga saat ini, termasuk sprint dan balapan panjang.
Stefan Bradl memberikan pandangannya mengenai hal ini dalam wawancara dengan GP1 tanpa berbasa-basi, karena memang benar bahwa Mark sulit dikalahkan.